Di perjalanan, Munju tampak ketakutan. Oksun bahkan menyuruh anak buahnya memukul Munju berkali-kali. Junsang sebenarnya tidak setuju, tetapi Oksun menekankan bahwa kelak seluruh kekayaannya akan diwariskan kepada Junsang, sehingga ia diminta diam. Munju lalu dipanggil menemui Junsang. Ia berusaha menyadarkan Junsang, namun Junsang marah, menampar Munju, dan menuduhnya tidak tahu apa-apa. Setelah itu, Munju dibawa ke hadapan Oksun. Di sana, Oksun menceritakan bagaimana ia bisa bertahan hidup dan meraih kekuasaan. Saat suaminya terbukti melakukan korupsi besar-besaran, Oksun mulai mendekati para pejabat tinggi. Ia memanfaatkan keahliannya dalam bernegosiasi sekaligus mengungkap keburukan para petinggi. Dengan cara itu, ia dapat mengancam mereka agar berpihak padanya. Tidak hanya itu, Oksun juga menjalin hubungan dengan Amerika Serikat untuk memperoleh dukungan. Berkat langkah licik itu, ia selalu berhasil mempertahankan posisinya dan hidup dalam perlindungan. Setelah itu, ia bermimpi untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir dan berusaha mewujudkannya. Ia kemudian mendekati Raja Edisah untuk menawarkan kapal selam tersebut yang sebenarnya milik Korea Utara. Menurutnya, kapal itu dapat digunakan Raja Edisah untuk mengancam Amerika Serikat. Dengan cara ini, dialah yang sebenarnya mengadu domba negara-negara besar. Sementara itu, Sanho pergi menemui Eun-hak dan menabrakkan mobilnya. Ia lalu menyanderanya. Ia mengancam Eun-hak, memaksanya menjadi umpan agar presiden keluar dan mau berbicara dengan Baek Sanho. Awalnya presiden tidak menanggapi, tetapi Sanho membuktikan bahwa ia memasang alat peledak pada tubuh Eun-hak. Ia bahkan mencoba meledakkan rumah Eun-hak sebagai percobaan. Karena itu, akhirnya presiden memutuskan untuk menemui Sanho. Dalam pertemuan tersebut, presiden menanyakan maksud Sanho. Setelah melepaskan alat peledak dari tubuh Eun-hak, Sanho mengingatkan kembali peristiwa tahun 2007. Namun presiden menegaskan, jika tidak ada hal lain yang penting, pembicaraan itu selesai. Di saat itu, Eun-hak tiba-tiba mengatakan bahwa nenek Sanho sudah dihabisi 2 hari sebelumnya karena Sanho lebih memilih Munju dibandingkan keluarganya. Tidak lama kemudian, presiden kembali bertemu Sanho untuk mendengar detail cerita yang dimaksud. Ia menjelaskan bahwa tahun 2007 adalah masa ketika dirinya dan Munju berhasil menyatukan 4 negara, Amerika, Korea Utara, Korea Selatan, dan Tiongkok, hingga tercapai perjanjian damai. Namun kini, perdamaian itu terancam akibat provokasi Stella yang Eun-hak tidak senang melihat presiden berbicara dengan Sanho. Presiden pun balik menuduh Eun-hak yang justru mencurigakan, apalagi sejak ia memfitnah Munju telah menghabisi suaminya sendiri. Akhirnya Eun-hak ditangkap. Di tempat lain, Oksun bercerita kepada Munju bahwa ia menyimpan koper berisi sistem peluncuran rudal cadangan. Ia percaya Raja Edisah tidak berani menekan tombol serangan ke Amerika, sehingga ia sendiri berniat menembakkan rudal itu agar seolah-olah Edisah yang melakukannya. Sementara itu, Anderson Miller berusaha meminta bantuan temannya untuk membekukan rekening Korea Utara agar Raja Edisah tidak bisa mentransfer dana. Namun ia malah ditangkap. Presiden Amerika kemudian bertanya kepadanya tentang kebenaran kapal selam yang sebelumnya ia sangkal keberadaannya. Miller menjelaskan semua temuannya dan meminta agar rekening Korea Utara dibekukan. Untungnya, permintaan itu dikabulkan. Di sisi lain, terungkap bahwa Oksun sejak kecil sudah menyimpan dendam kepada orang-orang yang menindasnya. Karena itu, ia berusaha menjadi kuat dan berkuasa, tanpa peduli nasib keempat negara. Selama ia diuntungkan, tiba-tiba, Junsang datang menangkap ibunya sendiri atas dugaan pembunuhan terhadap kakaknya dan keterlibatan dalam pengiriman uang mencurigakan dengan nama samaran. Meski begitu, Oksun tidak takut karena merasa anaknya tidak mungkin bisa menjatuhkannya hanya dengan tuduhan itu. Namun kenyataannya, Junsang sudah mengetahui semua perbuatannya melalui alat penyadap yang dipasang di rumah. Oksun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Munju dan Junsang agar mereka tidak bisa bertindak macam-macam. Menyadari itu, Munju dan Junsang segera melarikan diri. Namun di luar, kapal Oksun sudah dikepung oleh pasukan lawan. Oksun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi orang-orang yang mengepung. Sementara itu, Munju dan Junsang menuju sebuah ruangan untuk menghentikan rencana Oksun. Sayangnya, kaki Junsang tertembak. Ia kemudian menyerahkan kunci kepada Munju dan meminta agar kunci itu digunakan untuk masuk ruangan. Menekan angka 1, lalu menghubungi Presiden Korea Utara guna memerintahkan pembalikan arah kapal selam nuklir supaya perang dapat dihentikan. Sementara itu, di luar berlangsung baku tembak antara pasukan Oksun dan pihak kepolisian. Di sisi lain, Presiden memberitahu Sunho tentang keberadaan Munju agar ia bisa segera menjemputnya dalam keadaan selamat. Untungnya,
Munju berhasil bertemu dengan Sunho tepat waktu. Mereka sempat bersembunyi dari kejaran anak buah Oksun. Saat itu, Munju dan Sunho bahkan sempat berpelukan melepas rindu sebelum melanjutkan misi menuju ruangan yang ditunjuk Junsang. Sesampainya di ruangan tersebut, Munju langsung menghubungi Kim Hansang. Ia menceritakan situasi yang terjadi dan memohon agar Hansang memutar balik kapal selam. Namun Hansang menjelaskan bahwa kuncinya ada pada koper khusus. Jika koper itu ditekan Oksun, sinyal akan langsung dikirim ke kapal selam untuk meluncurkan nuklir, sehingga perang tak terhindarkan. Karena itu, mereka harus merebut koper tersebut. Saat Oksun berusaha kabur ke atas kapal dengan membawa koper, Munju berusaha menghentikannya, tetapi terhalang anak buahnya. Oksun bahkan sempat menyerang Munju. Untungnya, Sanho datang tepat waktu untuk menolong dan melawan anak buah Oksun. Namun, Oksun sudah sempat membuka koper, memasukkan sandi, dan bersiap menekan tombol peluncuran nuklir. Di detik terakhir, Sanho berhasil menahan tangannya. Meski begitu, Oksun tidak menyerah. Ia mencabut kunci koper lalu melemparkannya ke laut agar tidak bisa digunakan. Lebih mengejutkan lagi, ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembak dirinya dan terjun ke laut. Itulah akhir dari Oksun, atau Stella Yang. Setelah itu, Munju dan Sanho kembali ke ruangan untuk berbicara dengan Hansang. Mereka meyakini masih ada kunci cadangan. Benar saja, Sanho berhasil menemukan kunci lain, tetapi mereka tidak tahu sandinya. Munju menduga sandi tersebut sama dengan koper buatan Oksun yang lain. Kebetulan, Raja Edisa menelpon Munju dan memberikan kode yang diingatnya. Munju lalu mencoba kode itu bersama Sanho, dan ternyata berhasil. Kapal selam pun berbalik arah dan rencana peluncuran nuklir dibatalkan. Namun masalah baru muncul. Bom di dalam kapal aktif kembali. Sanho segera mengunci diri di dalam ruangan bom dan meminta Munju pergi untuk menyelamatkan diri. Ia bersikeras harus menjinakkan bom itu sebelum meledak. Munju menolak dan ingin tetap bersamanya, tetapi Sanho memaksa. Akhirnya Munju pergi mencari teknisi penjinak bom, berharap bisa kembali sebelum terlambat. Sementara itu, Junsang berhasil diselamatkan dan masih bertahan hidup meski terluka. Sesampainya di ruangan yang dimaksud Sanho, Munju meminta bantuan teknisi sesuai pesan darinya. Namun, ternyata Sanho menipunya. Ia memaksa Munju untuk segera naik ke sekoci dan meninggalkan kapal, sementara dirinya tetap tinggal. Tak lama setelah Munju pergi, bom di kapal meledak. Meski begitu, pintu ruangan tempat Sanho berada terlihat terbuka, menimbulkan dugaan bahwa ia mungkin sempat melarikan diri. Menyadari hal itu, Munju terpaksa merelakan Sanho. Keesokan harinya, tersiar kabar bahwa Raja Edisah dan Amerika Serikat akhirnya berdamai. Di sisi lain, Munju harus menerima konsekuensi karena dikeluarkan dari partai dan tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam konferensi pers, ia menjelaskan secara terbuka hubungannya dengan Sanho dan menegaskan bahwa hal itu bukan sebuah kesalahan. Hubungan Munju dengan ibu presiden pun kembali membaik. Keduanya saling meminta maaf dan berterima kasih karena sebenarnya mereka telah saling membantu. Setelah itu, ibu presiden menugaskan Munju ke Amerika Serikat untuk mendamaikan Edisah dan Korea Utara. Di sana, ia bertemu Anderson Miller, dan keduanya segera akrab karena memiliki visi dan misi yang sama. Berkat usaha Munju, keempat negara, Amerika Serikat, Korea Utara, Korea Selatan, dan Edisah, akhirnya berhasil berdamai. Meskipun tidak lagi menjadi calon presiden resmi, Munju tetap mendapat dukungan besar dari masyarakat, termasuk dari Miji dan Changhi. Awalnya ia menolak karena merasa tidak memenuhi kriteria. Namun kemudian ibu presiden menelponnya dan menyatakan bahwa hanya Munju yang paling memahami situasi tersebut. Ia diminta mempertimbangkan kembali untuk maju sebagai calon presiden berikutnya. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh, Baek Sanho ternyata masih hidup. Ia terlihat mengubur kalung pemberian Munju, seolah berusaha melupakan kenangan mereka. Mungkin ia sengaja melakukan hal itu agar tidak menjadi penghalang bagi masa depan Munju. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Munju akhirnya menerima tawaran ibu presiden untuk maju kembali sebagai calon presiden Korea Selatan ke-22. Demikianlah akhir dari perjalanan panjang Munju, Sanho, dan orang-orang yang terjerat dalam pusaran ambisi, pengkhianatan, serta perjuangan. Setiap keputusan yang mereka ambil meninggalkan jejak dan pengorbanan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran mungkin tertunda, tetapi pada akhirnya akan selalu terungkap. Terima kasih telah menyaksikan alur cerita ini hingga akhir.